Ya, pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV malam ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama tadi adalah Ibu Filia Wibowo dan yang kedua adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu. Bu Mari, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih telah hadir. Bu Filia juga selamat malam, kembali lagi duduk. Tapi saya ingin bertanya ke Bu Mari dulu. Bu Mari tadi mengikuti penjelasan dari McKinsey, dari Bu Filia, soal produktivitas. Ibu sudah mengemban sekian jabatan pemerintahan sebelum ini. Bagaimana Ibu melihat soal produktivitas di Indonesia ini, terutama sejak ya Orde Baru, Orde Reformasi ini berjalan? Bagaimana, Bu? Ya, intinya kalau kita lihat ke belakang ya, kita bisa lihat peran produktivitas dalam pertumbuhan kita itu sangat penting. Jadi waktu tahun 80-an ya, jadi era Soeharto, waktu harga minyak dari tinggi kemudian drop. Yeah. Indonesia kan sangat tergantung kepada minyak ya. Betul. Waktu itu. Terjadi program reformasi atau diregulasi yang cukup masif ya selama beberapa tahun, tapi cukup masif, termasuk merumahkan bea cukai pada waktu itu, masuk SGS dan lain sebagainya. Tapi reformasi struktural itu merubah struktur, jadi reformasi struktural terjadi karena kita memang harus diversifikasi dari ketergantungan kepada migas kepada non migas. Waktu itu sekitar 80% dari penghasilan devisa kita, dari anggaran kita itu dari migas. Jadi memang ada krisis, kemudian ada diregulasi yang dilakukan, dan selama itu terjadi peningkatan investasi, pertumbuhan kita tuh 7-9% pada waktu itu. Investasi naik, ekspor naik, penciptaan lapangan pekerja terjadi ya, dan kita mengambil kesempatan pada waktu itu untuk meningkatkan sektor manufaktur, ekspor di dalam sektor manufaktur, garment, tekstil, elektronik, footwear, semua itu pada waktu itu. Ya, kemudian terjadi krismon. Iya, 97-98. Krismon sempat tentunya anjlok, dan setelah Krismon apa yang terjadi adalah sektor manufaktur tumbuhnya lambat, bahkan mencapai peaknya di tahun-tahun itu, dan kemudian turun, dan productivity turun. Ya, waktu zaman diregulasi 80-an itu mungkin productivity sekitar 45, turun ke 23 ya, 23% dengan terjadinya setelah terjadi pelambatan sektor manufaktur. Banyak yang menggunakan istilah premature deindustrialization. Itu penyebabnya adalah ya kita akhirnya beralih ke sepertinya sebetulnya kembali kepada zaman yang sebelumnya, tapi komoditasnya aja yang berbeda. Kita rely on commodity boom, plus juga consumption, domestic consumption growth, bukan kepada investment dan productivity di bidang non SDA. Jadi itu yang terjadi, dan kita belum setelah Krismon kemudian masuk ke zaman reformasi pertama, terjadi juga kenaikan dalam productivity karena terjadi diregulasi lagi. Jadi di awal pemerintahan SBY setelah makro sudah stabil, setelah Krismon di zaman Megawati masuk ke zaman SBY, kita melakukan berbagai reformasi dan terjadi peningkatan productivity kembali, dan investasi naik, ekspor naik. Tapi dasarnya bisa kelihatan ya, reformasi struktural yang berbasis diregulasi dan structural reforms ya. Tapi tidak terlepas dari macro stability. Jadi itu cerita sejarah Indonesia sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita ke saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh laporan McKinsey, memang kalau kita ingin bertumbuh untuk mencapai ekonomi Indonesia emas di 2045, kita harus tumbuh di atas 5% kan. Bahkan minimum 5,4. Apalagi kalau ingin 8%. Kuncinya adalah menurut hemat kami adalah investment, tapi tidak hanya investment, tapi investment yang akan juga meningkatkan productivity. Kalau kita lihat sudah banyak orang yang mengatakan industri kita ini menghadapi tantangan yang serius, Bu Mari. Bagaimana kemudian peran dari perusahaan enterprise, karena laporan McKinsey kan juga mengatakan bahwa the enterprising archipelago. Bagaimana kemudian Bu Mari melihat tantangan untuk membesarkan perusahaan ini, usaha ini seperti apa, Bu? Ya, ini memang bolak-balik ya, menjadi pertanyaan. Pertama mungkin
apakah antara swasta dan BUMN misalnya. Ya, harusnya sih antara swasta dan BUMN menghadapi istilahnya framework competition yang sama ya. Ada saatnya kalau masih ingat di dalam pemerintahan Jokowi yang swasta merasa di crowd out oleh BUMN, terutama di infrastruktur ya. Akhirnya ya gimana kita membalance. Nah kalau di pemerintahan ini juga kita juga harus itu satu pertanyaan besar lah. Pertama adalah menurut saya competition framework yang sehat gitu ya, bahwa apakah itu BUMN atau yang besar menghadapi yang menengah, kecil dan apalagi yang mikro, itu bagaimana menjaga persaingan yang sehat ya, dan itu terkait dengan transparansi, level playing field, peraturan-peraturan yang jelas dan seterusnya ya. Terus kedua, bagaimana angka menunjukkan baik di McKinsey report maupun angka-angka lain menunjukkan sebetulnya di Indonesia itu kalau kita lihat angka dari perindustrian ya, survei industrinya BPS, itu kelihatan bahwa yang saat ini banyak perusahaan di tengah itu yang menurun jumlahnya. Yang naik itu yang besar, tetapi yang besar ini adalah yang produktivitinya rendah, ya. Terus yang tumbuh juga yang kecil-kecil ini, kecil menengah yang tumbuh. Tapi yang mid size inilah yang kelihatannya tidak bisa bertahan dan berkurang. Padahal yang lebih kecil itu lebih produktif. Lebih produktif. Jadi ini ada pertanyaan sih, apakah ini karena competition environment-nya nggak baik? Kenapa yang besar ini yang tidak produktif justru survive? Apakah ada isu daya saing atau ada isu apa gitu ya? Ini perlu diteliti. Tapi intinya kalau yang kita ingin terjadi adalah perusahaan formal sector di sektor manufaktur maupun bukan di manufaktur ya. Saya merasa sektor-sektor lain seperti jasa-jasa, even pertanian itu juga harus meningkat dari segi jumlah perusahaan yang kompetitif, capable, mempunyai teknologi dan bisa meningkatkan productivity dan yang penting menyerap tenaga kerja. Bu Filia, Bu Mari sudah melihat bagaimana produktivitas. Tapi kalau kita bicara tadi ya, data yang McKinsey laporkan, itu kan ada pertumbuhan. Bagaimana kemudian harus mencapai dalam 20 tahun rata-rata minimal 5,4%. Bagaimana McKinsey melihat supaya kemudian Indonesia bisa mencapai itu, atau bahkan lebih tinggi lagi? Tadi seperti kata Bu Mari, lebih tinggi ya lebih baik. Bagaimana Bu? Sangat setuju dengan Bu Mari sih intinya gitu ya. Yang kita highlight waktu kita melakukan benchmark, kita nggak cuma melihat benchmark dari pertumbuhan GDP dan jumlah tahunnya saja. Kita juga melihat proporsi perusahaan, Bang Leo gitu ya. Waktu kita lihat proporsi perusahaan, tadi saya sempat sebut perusahaan yang medium dan large di Indonesia itu 23% dari total, yang menyerap tenaga kerja 23% dari total, kurang lebih gitu ya. Kalau kita lihat di ekonomi-ekonomi lain, yang di sini tuh bisa menyerap 50% lebih tenaga kerja gitu ya. Kenapa? Ini kaitannya dengan informal ekonomi. Kalau perusahaan yang medium dan large itu, yang large makin produktif. Jadi benchmark kita melihat yang besar pun bisa 2 kali lipat lebih produktif, yang medium jumlahnya bisa 3 kali lebih besar dan juga 2 kali lebih produktif, yang small seperti itu juga, produktivitas kita akan lebih sustain gitu ya. Dan juga orang yang masuk ke lapangan kerja itu bisa masuk ke lapangan kerja yang lebih formal gitu ya, yang kemudian tentunya kalau ada sisi upskilling dan lain-lain juga bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi kita melihat kalau mau yang tadi itu untuk meningkatkan produktivitas, enterprise, perusahaan itu at the core, setuju sekali dengan Bu Mari, yang besar harus lebih produktif, yang medium harus lebih banyak dan lebih produktif. Tantangannya untuk bisa membuat ini ya, tantangan terbesar ya, yang kita hadapi saat ini tuh apa? Apakah misalnya tadi kan ada 5 modal ya, apakah memang modal keuangannya atau modal manusianya? Banyak orang mengatakan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan lagi, atau apa kalau McKinsey lihat? Kami lihat memang betul-betul 5-5-nya sih ya, kalau boleh. Ya? Iya, kalau tanya Bu Mari ditambahin 1 lagi jadi 6 nih, gitu kan katanya ya. Nanti boleh tanya Bu Mari yang ke-6 gitu ya. Kalau 5-5-nya dari sisi financial capital, kita banyak saving di Indonesia, tapi apakah ada investment? Gitu ya, jadi itu tantangan. Investment berarti kan masuk ke trust gitu ya, dan peluang untuk investasi juga gitu ya. Human capital setuju dengan tadi yang Bang Leo bilang gitu kan. Jadi
investasi di dunia pendidikan sehingga orang yang memang diproduksi dari sistem pendidikan itu memang sesuai fitnya. Baik. Orang yang dalam pekerjaan pun mendapat tantangan, gitu ya, karena dengan AI, dengan situasi politik, dengan situasi sustainability dan lain-lain itu juga framework of thinkingnya berbeda. Jadi reskilling buat kita juga sesuatu yang menjadi hal yang penting. Jadi kita nggak hanya ngomongin vokasi tapi reskilling. Reskilling itu bukan berarti tiba-tiba semua masuk S2 lagi, tapi resertifikasi gitu ya. Kita lihat di negara-negara di Singapura itu cukup intens ya, Bu Mari, untuk enterprise di Singapura dan lain-lain. Jadi itu tadi yang mengenai orang gitu ya. Kelembagaan, aturan-aturan perlu dipikirkan secara komprehensif dan konsisten ya. Karena kalau perusahaan mau bertumbuh kan ya aturan tentang finansialnya, aturan tentang supply chain-nya misalnya ya, aturan tentang tenaga kerjaannya itu harus semua nyambung gitu ya. Pertanyaan besar berikutnya juga Bu Filia, Bu Mari dan pemirsa, bagaimana kemudian dengan middle income trap, karena itu sering kita harus antisipasi. Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.